alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa khair wal afiyah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat yang akan menyeret kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo ketua kelas ikra berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz absen dulu ya. Satu persatu. Raida, Alfi, Nida, Haifa, hadir, Zakia, hadir, Sirin, hadir, Isna, hadir, Rahma. hadir. Ya. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu kita akan membahas materi tentang qadha dan qadar. Kenapa kita harus belajar tentang beriman kepada qadha dan qadar? Yang pertama, karena qadha dan qadar ini merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya qadha dan qadar itu rukun iman yang ke-6, yang kedua, agar dengan mempelajari qadha dan qadar ini kita paham apa itu qadha, apa itu qadar, apa saja dalilnya, mana saja dalilnya. Kemudian kita akan paham dan bisa bersikap yang bijak dalam menghadapi semua problematika yang ada di dunia. Jadi dengan belajar qadha dan qadar kita akan lebih bijak. Kalau kena musibah bisa bersabar. Kalau kena dikasih kenikmatan sama Allah bisa bersyukur dan bersabar. Itu merupakan salah satu dari refleksi kita memahami qadha dan qadar. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika timpa musibah sangat galau terus sekali. Gundah sekali, sumpah sekali. Nah, kalau kita belajar tentang qadha dan qadar, maka hati kita akan legowo ketika kita ditimpa musibah, kehilangan sesuatu, benda dan lain sebagainya, maka hati kita akan legowo. Baik. Sekarang Ustaz tanya dulu satu persatu tentang beriman kepada qadha dan qadar. Ya. Siapa yang tahu qadha dan qadar itu rukun iman keberapa? Ke-6. Sekarang apa itu qadha? Coba Aifa. Apa itu qadha Aifa? Qadha adalah terus ketetapan. Ya, yang lain, Zakia. Qadha adalah apa Zakia? Qadha
Alfi. Qada adalah ya, Kak Raida. Sejak zaman azaliyah 100 buat Raida. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika zaman azali. Masih ada yang ingat apa itu zaman azali? Zaman sebelum diciptakannya alam semesta beserta isinya. Itulah zaman azali. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakannya alam semesta beserta isinya. Nah, kemudian zaman azali itu dan qada bisa kita pahami sebagai skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kita tahu qada, kita akan bahas tentang apa itu qada. Sudah siap? Oke, setelah kita tahu apa itu qada, sekarang kita bahas tentang qadar. Yang namanya qada dan qadar itu bersamaan, artinya tidak bisa dipisahkan. Nanti kita jelaskan ke depannya setelah mengetahui pengertian atau definisi dari qada dan qadar. Karena kita tadi sudah membahas tentang qada, sekarang kita bahas tentang qadar. Ada yang tahu apa itu qadar? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan? Ya, saya tunjuk saja. Ayo Kak Raida, apa itu qadar Kak Raida? Ketika di dunia. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib semua makhluknya ketika berada di dunia. Kalau tadi qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika zaman azali, kita anggap itu skenario-nya Allah. Sudah dicatat nih skenario-nya, sudah ditulis, tinggal pelaksanaannya. Berarti qadar itu adalah penerapan dari qada. Apa itu qadar? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika berada di dunia. Berarti qadar itu adalah penerapan dari qada. Paham tuh? Sebelum Ustaz lanjut ke dalil-dalil tentang qada dan qadar, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pengertian qada dan pengertian qadar. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut kepada dalil-dalil qada dan qadar. Silakan lihat ke slide di depan. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil adanya qada dan qadar. Dalil adanya qada dan qadar. Ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu dalil akli, apa itu dalil nakli. Sekarang dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Kemarin Al-Quran dan hadis. Dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi dalil adanya qada dan qadar, yang pertama kita buka Al-Quran surah Al-Ahzab
ayat ke-38. Ayat ke-30. Delapan. Surah apa? Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi Qadara amrullahi qadaram maqdura. qadaram maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, ini adalah dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang qada dan qadar. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Qamar ayat ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Qamar ayat 49. Sekarang dalil qada dan qadar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini adalah dalil adanya qada dan qadar. Setelah kita tahu definisi apa itu qada, kita tahu definisi apa itu qadar, dan juga tahu tentang dalil-dalil qada dan qadar, sekarang kita pahami tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi silahkan dicatat. Qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar adalah, silahkan dilihat ke PowerPoint di depan. Qada dan beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan qada dan qadar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah menciptakan qada dan qadar. Itulah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Ya, sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustadz yang bertanya. Siap-siap. Pertanyaan pertama, saya tunjukkan kepada Aida. Apa itu qada? Sejak zaman azali. Ya, Aifat. Apa itu zaman azali, Aifat? Zaman azali Adalah zaman sebelum terciptanya semesta dan seisinya. sebelum terciptanya alam semesta beserta Isinya. Ya sudah, sekarang saya minta kalian untuk menghafalkan dalil-dalil dari qada dan qadar. Siap? Insyaallah. Insyaallah. Ya, sudah hafal? Silahkan ke depan
Mana Rahma? Ya, ke depan. Nah. Silakan ke depan. Silakan hafalan dalil qadha dan qadar. Masih ingat surat Al-Ahzab ayat 38? Bismillah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kepada kakak Raida, surah Al-Qamar ayat 49. Sudah hafal? Ya, silakan dibaca. Bismillah. Inna kulla syai'in. Ya. Terima kasih Kak Raida. Silakan duduk kembali. Silakan maju Aifa. Ya, di situ saja. Sudah hafal hadis riwayat Imam Muslim? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiran wala kebalaan Ya, luka. ayakhluqa as-samawati wal arda Bihamsina. bihamsina alfasana. Barakallah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Oke, sekarang sebelum saya tutup pelajaran ini, mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, qadha dan qadar. Pengertian atau definisi dari qadha dan qadar. Apa itu qadha? Qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika zaman azali. Apa itu zaman azali? Kemudian qadar. Apa itu qadar? Pengertiannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib makhluknya ketika di dunia. Jadi qadar itu adalah penerapan dari qadha. Kemudian dalilnya, dalil qadha dan qadar. Yang pertama surah Al-Ahzab. Ayat keberapa? Ayat ke-38. Karena amrullahi qadra maqdura. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Qamar ayat keberapa? 49. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, barakallah. Kemudian dalil yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah hafal semua? Sudah hafal ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu qabla an yakhluqas samawati wal ardi bihamsina alfa sanah. Barakallah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.